Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adelia Rafa Maura Ayu dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 1 dan bersekolah di SMA Negeri 3 Matu. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena geosfer sebagai bentuk dari konsep pendekatan dan prinsip geografi. Pendekatan geografi secara garis besar merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa berbagai fenomena atau gejala geosfer, termasuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Urutan pendekatan geografi. 1. Cara pandang, yaitu spasial atau keruangan. 2. Ruang lingkup pengamatan, yaitu unsur fisik dan unsur manusia di permukaan bumi serta saling keterkaitannya. 3. Cara pemahaman pengetahuan, yaitu pendekatan secara regional, sistematik, ekologis, dan historikal. 4. Instrumen atau bahan pengolahan pengetahuan, yaitu peta, pemodelan, statistik, survei lapang, dan teknologi informasi, atau dapat dikatakan dengan sistem informasi geografis. Jenis pendekatan geografis. 1. Pendekatan regional. 2. Pendekatan sistematik. 3. Pendekatan ekologis. 4. Pendekatan historikal. Yang pertama, pendekatan regional adalah pendekatan yang membandingkan kondisi permukaan bumi dari segi aspek keruangan serta lingkungan secara komprehensif. Contoh pendekatan regional adalah Korea Selatan memiliki sumber daya alam yang terbatas namun kaya akan sumber daya manusia yang handal. Kebalikan dari negara tropis seperti Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang kurang berkualitas, tapi sumber daya alamnya melimpah. Membangun rumah harus memperhatikan kondisi wilayahnya. Bila berada di sekitar pantai, maka pondasi harus ditinggikan supaya mengantisipasi pasang naik air laut atau banjir. Kedua, pendekatan sistematik adalah memadukan unsur-unsur yang diduga dapat mempengaruhi terbentuknya suatu gejala pada beberapa tempat yang berbeda. Contohnya adalah pendekatan sistematik melihat kepada unsur yang dapat membentuk pola pada beberapa tempat yang berbeda. Ketiga, pendekatan ekologi adalah menggabungkan unsur manusia dengan lingkungan di suatu tempat. Pendekatan ekologi pada dasarnya gabungan dari pendekatan regional dan pendekatan sistematik di mana melihat persamaan dan perbedaan akan suatu pola. Keempat, pendekatan historikal adalah menelusuri perkembangan suatu gejala geografi. Tujuannya diantaranya mengetahui keterkaitan ruang pada masa lampau dan kini, keterkaitan tempat dan waktu. Dampak dari segi gejala geografi di masa lampau kemungkinan akan terbawa hingga masa kini. Contohnya ialah perkembangan suatu daerah menjadi sebuah kota yang dapat dilihat dari segi perkembangan lokasi dan waktu. Perkembangan suatu daerah menjadi sebuah kota biasanya lebih kepada perkembangan ekonomi. Pendekatan historikal dapat menggunakan kajian mengenai lokasi, pusat-pusat perekonomian sebagai acuan dalam perkembangan suatu kota. Selanjutnya, yang saya akan bahas ialah tentang prinsip geografi. Pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi.
Jenis prinsip geografi. 1. Prinsip distribusi. 2. Prinsip diinterrelasi. 3. Prinsip deskripsi. 4. Prinsip korologi. Yang pertama, prinsip distribusi atau penyebaran merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsi persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti biasanya berupa bintang, alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh prinsip distribusi. 1. Persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Persebaran potensi air yang berbeda dari suatu tempat dengan tempat lainnya. 2. Persebaran total penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Kedua, fungsi interrelasi. Fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Contoh fungsi interrelasi. 1. Kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. 2. Fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. 3. Kondisi iklim di Indonesia yang sedang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. 4. Penduduk pesisir pantai banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan wilayah lautan. 3. Fungsi deskripsi. Fungsi prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Contoh prinsip deskripsi. 1. Tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. 2. Grafik peta lempeng tektonik di dunia. 3. Peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara. 4. Gambar persebaran curah hutan di Indonesia. 4. Prinsip korologi. Fungsi prinsip korologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta, maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebaran interrelasinya dan interrelasinya dalam ruang tertentu. Contoh prinsip korologi. Meneliti masalah hujan harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Terima kasih.